Adik-adik semua sehat? Masih puasa semuanya? Ya, alhamdulillah ya, masih puasa ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin sebelum kita mulai ya alangkah lebih indahnya ya sebelum kita mulai sharing session pada sore hari ini, kita sama-sama bersolawat kepada Rasulullah ya. Nanti nggak apa-apa, mungkin beberapa menit silahkan dibuka ya audionya. Kita salawat bersama-sama, mudah-mudahan dengan salawat ini satu, kita menjadi manusia yang dicintai oleh Allah, kedua, kita dicintai oleh Rasulullah, ketiga, mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah, dan kelak juga kita tergolong menjadi orang-orang yang dimampukan untuk bisa meniru karakter positif atau akhlak yang baik sesuai dengan tema kita pada hari ini ya, yang mudah-mudahan kita semua menjadi insan-insan yang atau manusia yang berakhlakul karimah. Ya, baik. Boleh ya, sama-sama silakan dibuka audionya beberapa menit, kita bersalawat bersama-sama. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alillah ya Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Baik, terima kasih adik-adik semuanya atas pembacaan sholawat bersama-sama. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya robbal alamin. Baik, di sini Bang Ozan ingin bertanya dulu, ini kelas berapa aja yang join ini? Siswa dari kelas berapa? Atau mungkin boleh ya? Kelas berapa? Oh, kelas 1. Ya, kalau mungkin agak kesulitan untuk di-mute, boleh aktif ketik di kolom chat ya, biar Bang Ozan bisa melihat, biar ada interaktif ya. Coba sebutkan kelas berapa aja, silakan ketik di kolom chat. Ya, kelas berapa aja biar Saya Bang Ozan kelas tahu. 12, Pak. Oh, kelas 12. Baik, good. Iya. Wah, kelas 11. Oke, good. Iya, jadi Saya di sini SMP. gabungan ya. SMP Iya, kelas 1. Oke, baik. Kelas Iya, 1 terima SMP. kasih. Iya, good. Ya, baik, terima kasih semuanya ya. Ya, alhamdulillah. Wah, banyak ya, kelas 11, kelas 7, kelas 4. Oke. Alhamdulillah. Aku kelas 8. Oh, very good. Iya. Oke, thank you Iza ya. Terima kasih ya. Oke, cukup ya. Oke, Bang Hasan sekarang sudah tahu. Jadi sini variatif ya. Ada kelas 11, kelas 7, kelas 4, kelas 1 dan seterusnya. Oke. Alhamdulillah Bang Hasan senang sekali. Suaranya hilang, Kak? Itu di mute, Pak. Oke. Ya, jadi sudah jelas? Udah jelas. Ya, oke. Ya, jadi Bang Ozan ini salah satu finalis dari Aksi Indosiar. Kalau teman-teman nonton ketika program sahur 2019 dan 2020 itu Bang Ozan tampil di Indosiar ketika sahur. Kalau untuk tahun ini enggak. Ya, karena gantian dengan yang lain ya. Jadi Bang Ozan pernah sempat nongol di TV kalau teman-teman tahu ya. Oke, jadi ketika itu Bang Ozan itu sedikit cerita ya. Dulu itu ada peserta yang namanya mirip sama. Kalau Bang Ozan ini kan Fauzan Hidayatullah. Kalau teman Bang Ozan itu panggilannya namanya Fauzan Akbar, ya.
Jadi karena memang untuk polling SMS dan untuk nama panggung sehingga Bang Ozan mengalah ya, sehingga diganti namanya Fauzan menjadi Ozan. Sehingga dari situlah sejarahnya sampai saat ini ya saya dikenal dengan panggilan Bang Ozan ya. Oke, baik. Adik-adik Fikar School yang sama-sama dicintai oleh Allah, alhamdulillah ya. Insya Allah langsung saja karena waktu kita tidak terlalu panjang ya. Hari ini Bang Ozan mendapatkan kesempatan untuk sharing dengan adik-adik semuanya dengan tema yang sudah ditentukan. Mungkin mohon bisa dibantu untuk anak adik siapa ini Iza ya. Mungkin bisa di mute. Oke, sudah ya. Oke ya, jadi mohon diperhatikan ya. Insya Allah nanti Bang Ozan akan menyampaikan berkaitan dengan materi hari ini dan jika teman-teman atau adik-adik menyimak dengan baik, insya Allah nanti silakan ya kalau ada sesi pertanyaan silakan ditanyakan dan insya Allah ya setiap sesi Bang Ozan pasti nggak pernah ketinggalan. Bang Ozan ingin pasti ada menyampaikan istilahnya Bang Ozan sebut dengan istilah aksi cerdas. Nah, aksi cerdas itu apa Bang Ozan? Aksi cerdas itu singkatan adik-adik. Cerdas itu adalah ceramah dengan analogi sulap. Nah, jadi nanti ada permisalan-permisalan atau analogi-analogi sulap yang ingin Bang Ozan sampaikan, tetapi ada pesan di balik itu semua ya. Maka Bang Ozan minta partisipasinya dengan baik dan adik-adik silakan simak dengan baik ya. Mungkin kalau orang tua atau ayah bundanya ada, boleh berkenan sangat bagus sekali ya jika sama-sama ikut menyimak ya. Baik, sekarang Bang Ozan akan share screen ya. Sudah terlihat? Sudah terlihat ya? Sudah belum? Sudah terlihat. Oh, sudah ya, jelas ya. Oke. Ya, jadi tema kita pada sore hari ini adalah membangun dan menanamkan karakter sukses mulia. Ya, baik adik-adik semuanya yang dicintai oleh Allah, sudah menjadi setiap keinginan manusia ya atau menjadi tujuan utama sebagaimana yang telah apa yang Rasulullah amanahkan bahwasanya setiap manusia itu pasti menginginkan sukses dalam kehidupan di dunia ini tentunya dengan yang dicerminkan dengan karakter atau akhlak yang mulia. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah ya kita langsung saja ya nanti biar ada sesi diskusi yang lebih panjang. Bagaimana cara kita untuk membangun dan menanamkan karakter sukses mulia ini? Karakter akhlak yang baik, karakter akhlak yang mulia sehingga kita menjadi pribadi yang sukses. Nah, bagaimana caranya? Ya, di sini langsung saja Bang Ozan akan memaparkan tentang tips ya. Di sini Bang Ozan telah merumuskan ada 4 tips bagaimana kita mampu untuk menanamkan karakter positif ya. 4 tips penanaman karakter positif. Silakan adik-adik catat dengan baik bagaimana dan apa saja yang harus kita lakukan ya 4 tips ini. Yang pertama adalah bagaimana kita harus ya, kenapa? Oke. Baik. Yang pertama kita harus memiliki sandaran atau contoh ya yang harus kita jadikan sebagai figur dalam kehidupan kita. Mengikuti contoh terbaik. Ini tips yang pertama, the best figure. Ya, selain orang tua kita, selain kakak kita yang kita banggakan atau orang-orang guru kita atau orang-orang kita yang kita hormati yang kita banggakan, tentu tips yang pertama atau figur yang terbaik ya, contoh yang terbaik, the best figure yang patut kita contoh, yang patut kita teladani tak lain adalah manusia yang paling keren ya di muka bumi ini yakni adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Bang Ozan kita harus mencontoh Rasulullah? Paling tidak ada 2 alasan. Yang pertama itu adalah Rasulullah itu memiliki apa namanya Rasulullah itu adalah manusia yang biasa. Tetapi bukan seperti pada manusia pada umumnya. Basyarun lakal basyari. Nah, itu catatan yang pertama.
Jadi kalau misalkan adik-adik Fikar School ya, kalau misalnya Allah memerintahkan kita untuk mencontoh malaikat saja, kira-kira adil tidak? Ayo silakan ketik di kolom chatnya biar Bang Ozan tahu tanggapannya. Adil nggak sih kalau Allah memerintahkan kita tuh contoh malaikat gitu? Malaikat kan taat, malaikat kan bagus. Adil nggak kira-kira? Sudah, ayo silakan di kolom chatnya. Sudah ada yang memberikan tanggapan? Iya, biar Bang Ozan lihat ya. Enggak, oke, good. Thank you, Deka. Iya. Tidak ya? Oh, adil. Oke. Nanti oke, adil. Oke, sekarang kita diskusi ya, kita bahas satu persatu ya. Oke, bagus. Terima kasih atas jawabannya dari adik-adik semuanya. Perlu kita luruskan ya, perlu kita pahami bersama bahwasanya kalau Allah memerintahkan kita untuk mencontoh malaikat tentu tidak adil. Kenapa Mister kok nggak adil? Karena malaikat itu adalah, yuk kita bedah satu-satu ya. Karena malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah yang tidak memiliki nafsu. Sehingga wajar kalau misalnya malaikat itu diminta untuk sujud saja 1000 tahun misalnya, pasti malaikat itu taat. Karena dia tidak memiliki nafsu. Sedangkan manusia dia memiliki nafsu. Ya. Nah, kalau Allah memerintahkan kita untuk mencontoh Superman misalnya, pasti lucu ya. Istilahnya tidak sesuai gitu. Lagian kan juga aneh gitu ya kalau mencontoh mungkin ada idola kita misalnya siapa manusia-manusia yang Superman gitu ya, Batman dan seterusnya gitu ya. Jadi yang paling prinsip adalah kenapa kita mencontoh Rasul, karena Rasulullah itu adalah manusia biasa ya. Manusia biasa yang memiliki keterbatasan juga, tetapi tidak seperti manusia pada umumnya. Beliau memiliki keistimewaan tersendiri. Nah, itu satu. Jadi adil. Kalau kita mencontohnya manusia, ya adil karena Rasul itu manusia. Kecuali kita diminta untuk mencontohnya makhluk yang lain, itu tidak adil. Yang kedua alasannya, karena Rasulullah itu adalah memiliki keistimewaan dari segala aspek, keunggulan dari segala aspek, dari segala sisi, ya. Makanya kenapa dalam Quran surat Al-Ahzab dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayat sadaqallahul azim. Jadi Rasulullah ini adik-adik memiliki keistimewaan ya, sampai-sampai Allah katakan kalau bahasa simpelnya ya, bahasa yang mudah kita pahami dari ayat ini adalah contoh aja Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dia memiliki suri tauladan yang baik gitu. Kenapa dikatakan suri tauladan yang baik? Karena Rasulullah ini memiliki kehebatan di segala sisi. Mister, aku mau mencontoh tentara aja. Kalau tentara kan dia gagah di medan perang. Adik-adik, kita harus tahu Rasulullah pun panglima di medan perang. Mister, aku mau mencontoh guru aja. Guru kan baik. Mohon maaf ya, karena Bang Ozan juga ngajar ya di sekolah lain. Jadi Bang Ozan terbiasa dengan sebutan Mister ke adik-adik karena ke murid Bang Ozan, karena murid-murid Bang Ozan itu biasa manggil gurunya itu dengan sebutan Mister ya, nggak apa-apa ya. Jadi Bang Ozan, aku mau mencontoh guru saja karena guru itu kan baik, dia mengajarkan ilmu. Sama Rasulullah pun guru tuh, coba. Rasulullah guru, Mister aku mau mencontoh bisnismen aja, dia kan keren. Dia pembisnis yang hebat. Rasulullah pun sama. Rasulullah itu sosok yang komplit ya. Rasulullah itu pembisnis, Rasulullah guru, Rasulullah panglima di medan perang dan seterusnya. Rasulullah itu hebat. Bahkan saking hebatnya adik-adik, ada salah seorang tokoh yang terkenal pada masanya yang bernama Mahatma Gandhi. Beliau adalah tokoh dari India. Beliau terkagum-kagum dengan kehebatan Rasulullah sampai-sampai saking kagumnya beliau mengatakan seperti ini. Hazrat Muhammad the greatest, sovereign on the world, he feared no one but Allah. I said yes when I read it here. I discombination symphony terli. Nah, silakan adik-adik terjemahkan arti bahasa Indianya ya. Ada yang bisa? Ya, jadi kata Mahatma Gandhi, Muhammad itu orang yang hebat.
Muhammad itu orang yang terkenal, Muhammad itu orang yang mulia di muka bumi ini. Tapi walaupun Muhammad itu orang yang hebat, orang yang mulia, he feared no one but Allah, tapi Muhammad adalah manusia yang tetap taat, takluk, patut dan tunduk kepada Allah. Tuh. Jadi Nabi Muhammad ini walaupun sudah dijamin surga, dosanya diampuni, tetapi minimal sehari itu 100 istighfar itu tidak pernah putus. Yuk, coba adik-adik berapa kali istighfarnya sehari? Tuh Rasulullah saja yang sudah dijamin surga, diampuni, istighfarnya minimal sehari 100 itu tidak pernah putus. Nah, ini yang perlu kita contoh ya. Jadi kita harus memiliki contoh. Ya, boleh kita mencontoh orang tua kita, contoh yang baik, yang positifnya, ayah, bunda kita mengajarkan apa, kita contoh. Boleh kita mencontoh guru kita. Tetapi yang prinsip yang paling utama, yang the best ya, yang manusia yang terbaik, yang kehidupannya secara keseluruhan kita contoh itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Ini yang pertama ya. Oke. Selanjutnya ya. Selanjutnya ini tips yang pertama bagaimana kita mencontoh teladan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Ya, selanjutnya adalah apa saja yang kita contoh dari Nabi ya. Yang kita contoh dari Nabi itu paling tidak sifat-sifatnya. Ya, siddiq, kejujurannya. Nanti kita Bang Ozan akan bahas lebih detail ya. Kedua, amanah, dapat dipercaya. Ketiga, tabligh, menyampaikan. Keempat, fatwa dan kecerdasan. Nah, sebenarnya ini adalah karakter atau sifat yang cocok diterapkan, yang ditanamkan oleh adik-adik semuanya. Coba, yuk kita bahas. Murid yang berprestasi, murid yang baik adalah murid yang memiliki sifat kejujuran. Ya, diterapkannya bagaimana Bang Ozan dalam kehidupan sehari-hari, dalam misalnya dalam proses pembelajaran, ketika ujian tidak mencontek, harus jujur, ya enggak? Ketika misalnya melakukan kesalahan, akui kesalahan dengan baik. Itulah cerminan atau contoh akhlak yang baik. Yang kedua, amanah, dapat dipercaya. Misalkan Iza Hafizati ini misalkan menitipkan sesuatu ya, menitipkan atau contohnya gini, minjam pulpen deh ke temannya, misalnya namanya Canda Hanifah. Ya, Canda Hanifah, aku meminjam pulpen ya. Boleh ya, boleh. Nah, cerminan atau ciri sikap amanah yang harus diterapkan oleh Iza Hafizati ini adalah bagaimana menjaga pulpen itu dengan baik. Kenapa Bang Ozan? Karena sudah dipinjamkan. Jangan sampai ketika kita sudah dipercaya, pulpennya itu tidak dikembalikan. Pulpennya itu rusak dan seterusnya. Ya, seperti itu ya. Oke, itu contoh. Yang ketiga adalah tabligh, menyampaikan. Apa Bang Ozan yang harus kita sampaikan? Yang harus kita sampaikan adalah mohon maaf untuk adik Iza Hafizati, silakan di mute dulu ya biar lebih kondusif ya. Oke. Apa Bang Ozan yang harus kita sampaikan? Yang harus kita sampaikan adalah balighu anni walau ayat. Sampaikan walau satu ayat. Artinya apa? Kebaikan. Jadi kalau kita tahu satu kebaikan, kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita, maka orang yang lain itu akan mendapatkan petunjuk, maka kita akan mendapatkan pahala. Contoh, misalkan contoh ya, Bang Ozan punya channel dakwah di YouTube. Nah, adik-adik boleh lihat. Nah, di sini ada kalau untuk kegiatan dakwah Bang Ozan, adik-adik boleh melihat di Instagram Bang Ozan @bangozan_official, atau juga bisa ikuti Instagram Bang Ozan @bangozan_official, atau bisa juga adik-adik mengikuti channel dakwah Bang Ozan di YouTube Bang Ozan TV. Nah, mungkin kalau adik-adik lihat logo di sebelah kanan Bang Ozan itu ada Bang Ozan TV. Nah, itu channel YouTube Bang Ozan. Di situ Bang Ozan membuat channel dakwah yang isinya adalah banyak. Ada sholawat, ada taklim, ya, tausiah 5 menit. Ada juga drama komedi, ya, komedi tapi isinya tentang dakwah. Tentang dikemasnya komedi tetapi ada dakwah. Adik-adik bisa nonton nanti ya. Nah, contoh misalkan yang lain deh. Misalkan yang lain di sini siapa ya? Misalkan Afzal. Afzal ini men-share video YouTube Bang Ozan ke Dani. Dani melihat video YouTube Bang Ozan tentang ceramah Bang Ozan misalnya.
Nah, ceramahnya itu baik. Akhirnya Dani ini dapat hidayah, dapat petunjuk dan mengamalkan dari pesan dakwah yang Bang Ozan sampaikan. Misalnya yang tadinya contoh Bang Ozan ceramahnya tentang rajin membaca Al-Qur'an. Tadinya contoh misalnya Dani ini males, dapat video. Wah, ini loh keutamaan rajin membaca Al-Qur'an. Akhirnya apa yang terjadi? Dani menjadi semangat membaca Al-Qur'annya. Dan ternyata bukan Bang Ozan yang hanya mendapatkan pahala, bukan Dani yang mendapatkan pahala, tapi Afzal pun mendapatkan pahala. Kenapa? Karena ikut berpartisipasi untuk menyampaikan kebaikan. Makanya kenapa dalam hadis dikatakan mandalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ili. Kalau orang menunjukkan suatu kebaikan, maka ia akan dapat pahala sesuai dengan apa yang disampaikan. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat adalah cerdas. Murid berprestasi, anak-anak Fikar School itu wajib menjadi siswa-siswa yang cerdas. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah ini memiliki karakter sifat yang cerdas. Fatonah, cerdas. Ya. Jadi tidak hanya harus kita hebat secara spiritual ibadahnya, emosional, bagaimana kita mengontrol emosi kita, mental kita, tetapi juga intelektual juga. Ya, ini yang harus kita tanamkan. Ya. Nah, baik adik-adik yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya tips yang kedua adalah good habit. Ya, setelah kita mencontoh, kita tahu nih siapa yang kita contoh. Mungkin ketika kita lahir, ibunda kita mengajari kita yang baik gitu ya. Mengajari berbicara, mengajari mengaji ayah kita dan seterusnya. Nah, tetapi kembali kepada tadi bahwasanya ada yang figur yang lebih sempurna kehidupan yang harus kita contoh itu adalah Rasulullah. Nah, setelah kita memiliki sandaran atau panutan yang harus kita contoh, tips yang kedua untuk menanamkan karakter yang positif, akhlak yang agar kita menjadi pribadi yang sukses mulia adalah kita harus membiasakan diri dengan pembiasaan yang baik, good habit. Pembiasaan hal yang baik, atau kalau kita meminjam istilah kehidupan Rasulullah atau perilaku yang dilakukan oleh Rasulullah adalah bagaimana kita harus menghidupkan sunnah. Ada sebuah moto yang disebutkan bahwasanya di balik sunnah itu ada kejayaan. Artinya apa? Artinya ketika kita menghidupkan sunnah, pasti kehidupan kita akan bernilai ibadah. Dari hal yang terkecil, contoh, misalkan adik-adik bangun tidur mengucapkan apa doa bangun tidur? Ada yang ingat? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dan ma amatana wa ilaihin nusyur. Ketika mau makan mengucap bismillah Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ketika keluar rumah mengucap bismillahi tawakkaltu 'alallah. Bahkan dikatakan dalam hadis barang siapa yang keluar rumah membaca bismillahi tawakkaltu 'alallah, maka Allah akan memberikan penjagaan kepada orang tersebut tuh. Jadi semua aktivitas kita menjadi nilai ibadah, ada nilai plusnya. Itu yang harus kita biasakan, good habit. Ya, Mister males, Bang Ozan males, gimana caranya? Paksa. Rumusnya adalah kita harus memaksakan, nggak ada lain. Ya, doa terbaik, cara terbaik agar kita membiasakan atau mengalahkan malas kita adalah kita berdoa Allahumma paksain. Ya, artinya bagaimana kita terus memaksakan untuk kebaikan. Mister atau Bang Ozan, Ustadz, nanti kita nggak ikhlas dong. Nah, itu bicara nanti, bicara ikhlas itu nanti. Yang terpenting adalah bagaimana kita ikhtiar dulu, paksa dulu, ya. Memulai dengan mengucap yang baik-baik, ya, membiasakan diri untuk tidak mencontek ketika ujian, membiasakan diri untuk selalu menyimak apa yang disampaikan oleh guru-guru, oleh Pak Agung, oleh Pak Avicenna dan seterusnya, oleh guru-guru yang lain ya. Jadi kebiasaan baik ini yang harus kita tanamkan sehingga itulah yang akan menjadi karakter nanti. Ya, itulah yang akan menjadi karakter bagi diri kita. Nah, di sini Bang Ozan ingin memberikan bocoran atau istilahnya rahasia yang besar yang disampaikan dari hadis Nabi bahwasanya ada 4 hal yang lebih berharga daripada dunia. Jadi bukan berarti begini, cara memaknai hadis ini bukan berarti kita tidak boleh kita mendapatkan dunia, tidak ya. Tetapi jangan bersedih karena ada orang yang hidupnya mungkin mohon maaf keterbatasan ya. Kehidupannya itu sudah sulit, susah, tetapi dia sudah pasrah, tidak mau lagi berupaya. Padahal ada loh
bagaimanapun kondisi kita, kalau kita memegang 4 hal ini, tips ini kata Rasulullah, maka kita itu sebenarnya pada hakikatnya sudah menguasai dunia beserta isinya. Bahkan lebih hebat bahkan lebih berharga daripada dunia itu sendiri. Gitu ya. Nah, apa hadis tersebut? Ya. Apa hadis tersebut? Kata Rasulullah, arba'un idza kunna fika fala 'alaika ma fataka minad dunya. Yang pertama, jadi kata Rasulullah ada 4 hal yang mana jikalau kita memiliki 4 hal ini, salah satunya, keempat hal ini kita pegang, maka kita akan memiliki nilai yang nilainya lebih hebat, lebih berharga daripada dunia. Apa di antaranya? Yang pertama adalah menjaga amanah. Tadi yang sudah dicontohkan tadi oleh Iza dan tadi rekannya ya, ketika meminjam pulpen dan lain sebagainya. Tapi ada yang ingin Bang Ozan kupas lebih detail ya. Ternyata menurut Imam Al-Munawi, salah seorang ulama, dalam kitab Faidul Qadir, Syarah Al-Jami Al-Saghir, beliau menjelaskan bahwasanya amanah itu terbagi menjadi 2 adik-adik. Yang pertama ada amanah yang dekat ternyata. Apa itu Bang Ozan amanah yang dekat? Amanah yang dekat itu adalah ternyata anggota tubuh kita. Mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita. Sebenarnya ini adalah amanah yang harus kita jaga. Maksudnya apa? Ini adalah tubuh kita ini siapa sih yang menciptakan? Allah. Semua ini harus kita jaga dengan baik. Baik kita jaga fisiknya maupun kita jaga fungsi dan nilainya. Fisiknya maksudnya kita jaga bagaimana Bang Ozan? Jangan sampai kita merusak fisik kita, jangan sampai menzolimi diri kita, jangan sampai membuat diri kita ini sakit, ya. Jangan sampai kita misalkan begadang setiap hari itu membuat diri kita fisik kita sakit. Jangan sampai kita tidak makan, tidak teratur, itu sama menzolimi. Yang kedua, menjaga nilai dan fungsinya. Artinya apa? Mata kita ini kita arahkan kepada penglihatan yang baik-baik. Telinga kita jangan kita pergunakan untuk mendengar yang tidak baik. Lisan kita gunakan untuk membicarakan atau berbicara hal-hal yang baik-baik. Jangan sampai malah sebaliknya, sesuai dengan tujuan Allah. Ya, jangan malah sebaliknya. Kenapa? Karena dalam Al-Qur'an dikatakan innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi adik-adik, semua anggota tubuh kita ini akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Yang kedua, ada amanah yang jauh. Amanah yang jauh itu apa? Amanah yang jauh itu adalah anak, istri, harta, itu adalah amanah yang jauh yang harus kita jaga. Itu juga amanah. Tapi yang paling prinsip tadi amanah yang dekat itu dulu yang kita utamakan, yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi contohnya apa Bang Ozan? Banyak loh adik-adik, ya. Banyak loh orang yang kaya raya, ya. Orang yang jabatannya tinggi, tapi karena dia tidak amanah, tidak menjaga kehidupannya dengan baik, ya, tidak menjaga profesi yang Allah titipkan dengan baik, akhirnya apa yang terjadi? Orang itu korupsi misalnya. Nah, ini contoh yang tidak amanah. Dia melakukan kecurangan. Ada orang yang berdagang pembisnis misalnya, dia melakukan manipulasi data atau manipulasi produknya yang tidak baik dijual, yang baik disimpan. Nah, ini berarti orang ini tidak amanah, ya. Nah, maka tidak menjamin, sehingga apa yang terjadi karena dia tidak amanah, hartanya itu habis. Kenapa? Jabatannya itu hancur. Kenapa? Karena dia dimasukkan ke dalam penjara karena dia sudah korupsi. Akhirnya karena dia telah berbuat tidak amanah, akhirnya ia celaka hidupnya. Nah, jadi adik-adik kita perlu pahami bahwasanya harta, jabatan, kedudukan, profesi, kehebatan apapun yang kita miliki itu tidak menjamin kita ini hebat di dunia. Tetapi kalau kita memegang menjadi orang yang amanah, sejatinya kita lebih hebat daripada orang-orang yang memiliki profesi tadi. Buktinya apa Bang Ozan? Ada. Tadi ya, yang jabatannya tinggi karena dia tidak amanah, dia dimasukkan ke dalam penjara karena dia korupsi. Tapi ada orang yang, mohon maaf, misalkan profesinya biasa-biasa aja. Misalkan apa? Tukang bersih-bersih di jalanan, ya, petugas kebersihan misalnya, atau petugas kebersihan di sekolah misalnya. Tapi karena dia amanah, dia jujur, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya dia diangkat menjadi kepala sekolah misalnya, atau dia diangkat derajatnya menjadi staf di sekolah tersebut tuh. Karena dia memiliki sikap amanah.
Jadi nggak usah sedih kalau kita ini misalkan, aduh Bang Usan, aku ini orang yang keterbatasan, mohon maaf misalnya, aku ini orangnya yang gimana ya Bang Usan, nggak boleh mengatakan seperti itu. Pegang prinsip Nabi, kita harus menjaga amanah. Jadilah orang yang amanah. Ini tips yang pertama. Yang kedua, bicaranya yang jujur. Kata Rasulullah, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa inal birra yahdi ilal jannah. Bicara yang jujur, karena jujur itu mengantarkan kepada kebaikan-kebaikan, akan mengantarkan ke dalam surga. Kalau kalian atau adik-adik mau masuk ke dalam surganya Allah, jaga lisan kita agar bicara yang jujur. Yang ketiga, akhlak mulia. Tidak hanya kepada makhluk yang manusia sama manusia, seluruh makhluk yang ada di muka bumi kita baik, ya. Kepada tanaman kita menunaikan haknya, menyirami, menjaganya, merawatnya dengan baik. Jangan sampai kita menginjak rumput sembarangan yang sudah betul-betul dijaga dengan baik. Nah, ini akhlak yang mulia. Karena kata Rasulullah, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Kalau adik-adik menyayangi seluruh makhluk yang ada di muka bumi, maka yang di langit Allah itu akan menyayangi adik-adik. Ada hewan, ada kucing, atau ada hewan-hewan yang lain, kita sayangi, kita jaga dengan baik. Jangan ada kucing kita pukul, kita sakiti dan sebagainya, ya. Ini menunjukkan akhlak Nabi, akhlak yang mulia. Yang keempat, menjaga kesucian diri. Artinya menjaga kesucian diri adalah menjaga diri kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Makan makanan yang halal, minum minuman yang halal, dan seterusnya, ya. Ini tips yang harus adik-adik terapkan. Nah, dua tips tadi sudah Bang Ozan bahas untuk menanamkan karakter sukses mulia adalah pertama, mencontoh akhlak Nabi, mencontoh Rasulullah, ya, figur, ya. Yang kedua adalah bagaimana kita membiasakan diri kita untuk hal-hal yang baik, good habit. Yang ketiga, perlu ada support system, ya. Memang harus lingkungan ini harus mendukung adik-adik, ya. Mungkin teman juga nih bisa ditambahkan, tapi paling tidak siklus ini yang berkaitan dengan adik-adik, ya. Orang tua, guru, dan anak. Bagaimana dari peran orang tua memberikan karakter atau pendidikan yang baik terhadap anak-anak, karena anak-anak yang akan menyerap daripada apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Mungkin kalau ada ayah bunda di sini, ya. Begitu pula dengan guru, adik-adik menerima ilmu dari guru. Ini yang menjadi jembatan gerbang untuk tersampaikannya pendidikan kepada adik-adik semuanya. Inilah di antara siklusnya, ya. Artinya jangan sampai siapapun, ya, peran kita apapun, misalkan orang tuakah kita, gurukah kita, atau kita sebagai anak, jangan sampai ada hal-hal atau virus yang meracuni, yang akan mempengaruhi karakter atau mindset dalam, atau pola pikir ke dalam pola pikir mindset adik-adik kita atau anak-anak kita. Jangan sampai. Kenapa? Karena ini berbahaya, ya. Makanya kenapa tadi akhlak-akhlak Nabi itu dibiasakan dengan perkataan yang baik, yang jujur, yang amanah, dan seterusnya. Karena ini akan menunjukkan habit yang baik. Contoh, misalkan, nah di sini Bang Ozen ingin sedikit membahas tentang the power of word, kekuatan kata-kata. Nah, kata-kata yang penuh dengan emosi memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk mental dan karakter anak. Kata negatif, hasilnya negatif. Kata positif, hasilnya positif. Bang Ozen ingin sedikit cerita. Bang Ozen dulu mempunyai teman, ya, yang temannya itu ada di pesantren. Ini kisah nyata, ya. Jadi mohon maaf sekali, ya. Ini kita ambil pelajaran, ya. Hanya sekadar dijadikan contoh. Jadi ada ketika di pesantren itu ada salah seorang teman dari kakak kelas Bang Ozen yang di pesantren itu, dia itu memiliki keterbatasan mental, ya, dalam mental, ya, sehingga mentalnya itu mempengaruhi cara berpikirnya, sehingga katakanlah orang ini anak ini adalah lambat, ya, dalam berprosesnya gitu, entah dalam menangkap pelajaran atau dalam berbicara atau dalam apapun itu, sehingga teman-temannya itu menghina, kamu lemot, kamu lelet, kamu lambat, kamu nggak bisa, dan lain sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi, adik-adik? Orang itu kondisinya semakin terpuruk, ya. Orang itu kondisinya semakin semakin buruk, mentalnya semakin terpuruk, semakin tidak semangat untuk melakukan sesuatu, dan seterusnya. Nah, ini yang terjadi. Hati-hati dengan kata-kata kita, ya, sehingga jangan sampai. Kenapa sih Bang Ozan kata-kata ini sangat harus kita jaga? Karena bisa jadi ketika ucapan ini
Allah malaikat mencatat, kemudian Allah mendengar dan mengijabah, itu akan terjadi. Ini sesuai dalam hadis yang dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi Bang Ozan sebenarnya telah membuat sebuah penelitian atau tafsir maudhu'i ya, karena Bang Ozan ini alhamdulillah sedang S2 di IIKI ya, ilmu Al-Qur'an dan tafsir, dan kemudian Bang Ozan itu membedah tentang tema bolehkah kita mengeluh ya, dan salah satunya di situ dikupas. Ada sebuah hadis yang menyatakan itulah kenapa kita nggak boleh mengeluh, nggak boleh mengucapkan kata-kata negatif. Karena itu akan mempengaruhi karakter orang tersebut dan akan membelenggu dirinya. Sehingga hasilnya negatif. Begitu pula sebaliknya, kalau kita memberikan kata-kata yang positif, hasilnya positif. Maka di sini kalau ada ayah bunda yang mendengarkan atau kita semua Bapak Ibu guru semuanya ya, yuk sama-sama kita biasakan menanamkan habit mulai dari kata-kata yang positif. Jangan sampai kita memberikan ucapan atau kata-kata yang negatif. Nah, maka pesan untuk orang tua, ayah bunda di sini yang mungkin mendengarkan ya, sekesal-kesalnya kita sebagai orang tua, jangan sampai kita memberikan ucapan-ucapan atau kata-kata yang negatif kepada adik-adik kita. Kenapa? Karena itu yang akan terekam dalam memorinya dan akan mempengaruhi alam bawah sadarnya. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga itulah apalagi sumpahnya orang tua ya, doanya orang tua itu ijabah. Ada kisah nyata juga adik-adik sekalian. Kalau adik-adik tahu imam besar di kota Mekah sana yang bernama Syekh As-Sudais ya, yang mungkin adik-adik sering mendengar murotalnya ya, lantunan bacaan ayat Al-Qur'annya. Nadanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, al-ayat sadaqallahul. Seperti itu contohnya. Mungkin adik-adik sering dengar. Nah, ternyata adik-adik, Syekh Abdurrahman As-Sudais ini, imam besar di kota Mekah ini, ya, beliau ini adalah bukti sumpah dan doa yang diucapkan daripada ibunya, padahal waktu itu ibunya kesel. Padahal Syekh Abdurrahman Sudais ini dulu orangnya waktu dulu itu beliau ini orangnya nakal ibaratnya, atau orangnya ini melakukan sesuatu yang membuat orang tua itu kesal. Tetapi ibunya ini bersumpah, "Ya Allah nak," kata ibunya itu, "aku sumpah kamu, aku doakan kamu kelak engkau dewasa menjadi menjadi imam besar di Masjidil Haram." Masya Allah. Hingga akhirnya kata-kata itu terbukti. Tuh. Jadi ini pesan yang buat kita sebagai orang tua, sekesal apapun, sebenci apapun dengan anak-anak kita misalkan ya, jangan sampai kita, mari sama-sama kita kontrol emosi kita, jangan sampai kita mengucapkan sumpah serapah atau kata-kata yang negatif, naudzubillah ya. Karena pembuktiannya di sini Bang Ozan akan sesuai janji Bang Ozan ingin membuktikan loh adik-adik, kalau kita, begitu pula dengan adik-adik ya, kalau adik-adik merasa kesulitan ketika kali mengucapkan kata-kata yang negatif. Kalau adik-adik mengucapkan kata-kata yang negatif, wah itu berpengaruhnya kepada diri adik-adik. Misal contoh lagi belajar matematika, aduh sulit nih gimana ya. Jangan sulit yang dikatakan. Ya Allah, Masya Allah, ini menarik sekali soalnya. Ya Allah berikanlah kemudahan. Bisa, 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 bisa. Pasti lama-lama bisa. Latihan, latihan, latihan. Aku bisa, aku bisa. Yakin, bisa, bisa. Tanamkan keyakinan yang kuat, insya Allah bisa. Ya. Jadi biasakan seperti itu. Sebagai contoh di sini Bang Ozan ingin memberikan analogi. Ya. Karena makanya kenapa kita nggak boleh mengeluh, nggak boleh mengucapkan kata negatif. Ini Bang Ozan akan membuktikan analogi dengan aksi cerdas yang Bang Ozan sampaikan ya. Ceramah dengan analogi sulap. Nah, di sini Bang Ozan mempunyai kain hitam. Ya, adik-adik, kain hitamnya kosong ya. Tidak ada apa-apa. Kain hitamnya ini kosong. Tidak ada apa-apa. Boleh adik-adik kalau mau dibuka videonya semua menyimak dengan baik silakan. Ada yang mau merekam silakan ya. Kosong, kain hitamnya tidak ada apa-apa. Nah, di sini Bang Ozan memiliki borgol. Borgolnya ini adalah bukan borgol tangan, tapi borgolnya ini borgol yang beda, yang unik. Borgolnya adalah borgol jempol. Nah, katakanlah ya, Bang Ozan di sini memiliki 2 jempol. Jempol ini kita analogikan sebagai manusia.
manusia yang mengeluh, ya. Manusia yang pertama, manusia yang suka mengeluh, suka mengeluarkan kata-kata negatif, suka mengeluarkan keluhan-keluhan yang negatif, menyalahkan keadaan, menjelek-jelekan dirinya dan sebagainya. Sehingga apa yang terjadi adik-adik? Sebenarnya ketika manusia itu mengeluh, maka pada hakikatnya dia telah membelenggu dirinya, mengatakan membuat dirinya itu semakin tidak bisa. Aduh Pak Agung, aku nggak bisa ngerjain soal ini, susah, aku susah, mana mungkin aku bisa. Nah, kalau dikatakan mana mungkin aku bisa, pasti Allah memberikan, oh mana mungkin, ya udah akhirnya dia semakin dibuat sulit oleh Allah. Nah, ya, Bang Uzan borgol jempolnya ya. Nah, kemudian dia katakan lagi, Pak Agung, aduh nggak bisa ini bagaimana ya, aku kayaknya nggak mungkin deh ngerjain soal ini. Aku bener-bener, aduh aku nggak sanggup deh. Ya udah kata Allah, oh kamu nggak yakin dengan kemampuanmu, kamu tidak berdoa kepada Tuhanmu. Akhirnya ya udah semakin membuat dirinya itu tidak bisa, semakin terikat, semakin sulit. Artinya borgol ini diibaratkan sebagai sesuatu yang membuat dirinya semakin sulit. Ya, akhirnya seperti ini sulit. Oh ya, sudah terkunci. Ini Bang Ozan tidak ada gemboknya, tidak ada kuncinya ini, ya. Nah, tetapi apa yang terjadi adik-adik? Apa yang terjadi ketika manusia ini berpikir positif, selalu bersyukur, selalu mengucapkan kata-kata yang positif, bahwasanya aku bisa, aku yakin, aku berhasil, aku sukses, pasti itu akan terjadi. Sehingga bahkan sampai-sampai permasalahan yang mengikat ini ya itu akan terlepas dengan sendirinya. Mau bukti? Coba Bang Ozan minta bantuan kepada siapa ini? Chicken Gang ini siapa? Coba kepada Alvaro deh, Alvaro. Silakan dibuka audionya Alvaro. Alvaro dibuka audionya ya. Ya. Oke, Alvaro katakan Bang Ozan bisa gitu. Katakan, Bang Ozan bisa gitu. Ayo, katakan aja. Aku bisa. Oke, kata aku bisa. Oke, anggaplah yang dikatakan Alvaro itu sugesti positif untuk Bang Ozan ya. Sehingga apa yang terjadi? Apakah bisa terlepas borgol ini? Karena Alvaro bilang bisa, bisa. Wah, satu jempol tangan Bang Ozan ini terlepas. Sekarang satu lagi. Thank you. Oke, Alvaro, thank you. Sekarang satu lagi. Coba Iza. Oke, di-mute lagi ya. Iza coba dibuka. Bilang, Bang Ozan bisa atau seperti Alvaro? Aku bisa gitu. Ayo bilang. Aku bisa. Aku sukses gitu. Aku sukses. Terbukti terlepas juga. Oke, thank you. Oke, iya. Oke, silakan di-mute lagi. Nah, akhirnya borgolnya ini terlepas. Silakan tepuk tangan adik-adik semuanya ya. Nah, mungkin adik-adik bingung, kok Bang Ozan bisa padahal kan digembok itu jempolnya, kok bisa? Nah, inilah contoh sederhana, sulap sederhana yang ingin Bang Ozan contohkan, ingin Bang Ozan buktikan bahwasanya ketika kita berpikir positif, kita tidak mengeluh, kita yakin pada diri kita, insya Allah itu akan terjadi. Ya, kesulitan kita akan terlepas. Bahwasanya pada hakikatnya kita ini ditakdirkan sebagai manusia yang pemenang, manusia yang unggul, manusia yang bisa memberikan atau menghadapi segala bentuk ujian yang Allah berikan ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan materinya. Selanjutnya adalah, nah, yang terakhir tipsnya adalah kita harus memiliki target. Kalau adik-adik sudah mencontoh Rasulullah, sudah mencontoh, sudah melakukan good habit, kemudian sudah memiliki support system, orang tua mendukung, guru selalu memberikan pendidikan-pendidikan yang baik, sehingga yang terakhir adalah ditutup harus ada target. Jangan merasa puas dengan kebaikan yang sudah kita lakukan. Ya. Karena kata Allah dalam Al-Quran dikatakan, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi iri itu boleh kalau kita mengirinya kepada dua hal. Yang pertama, orang yang lebih baik ilmunya daripada kita, yang lebih hebat ilmunya, boleh kita iri dan
berupaya untuk belajar dan lebih baik dari orang tersebut. Yang kedua adalah iri kepada orang yang kaya, yang banyak hartanya, tapi harta itu digunakan untuk bersedekah. Nah ini, jadi kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka kita harus memiliki target adik-adik sekalian. Apa targetnya? Nah ini contoh targetnya ya. Misalkan target harian, sholat 5 waktu berjamaah di masjid, dibuat di checklist ya. Ini target contoh ya yang Bang Ozan buat. Sholat tahajud misalnya ya. Membaca Al-Quran 1 hari 1 halaman. Sholat duha 12 rakaat. Ini contoh target harian. Di sini ada target bulanan, misalnya membayar zakat. Di sini ada target tahunan, misalnya berkurban. Nah, ini sebagai target. Nah, kalau misalnya sudah tercapai targetnya semua, harus memiliki target yang lebih lagi. Ya, harus lebih baik lagi, harus lebih baik dan harus lebih baik lagi. Karena inilah pesan yang terakhir sebagai penutup Bang Ozan ini sampaikan, jadilah manusia yang dinamis, jangan menjadi manusia yang pesimis. Artinya apa Bang Ozan? Jadi manusia yang dinamis itu bukan hanya kita selalu melakukan hal sesuatu yang berulang-ulang yang sama, tidak. Tapi harus ada target yang lebih baik, dan lebih baik. Sehingga itulah yang akan menunjukkan diri kita menjadi pribadi yang sukses mulia. Ya, memiliki karakter yang positif dan kita insya Allah menjadi pribadi yang sukses, yang mulia sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Iya, sampai sini dulu adik-adik untuk apa yang Bang Ozan sampaikan. Mungkin silahkan Bang Ozan kembalikan dulu kepada Pak Avicenna atau kepada Pak Agung. Terima kasih. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Baik, terima kasih banyak Bang Ozan. Alhamdulillah. Ini waktunya masih ada sedikit, tapi untuk bertanya ya. Siapa cuci tangan, siapa yang mau tanya? Tadi yang sudah disampaikan tuh, bagaimana kita harus berkata yang baik, jangan berkata negatif, tapi berkata yang positif. Ya, terus bagaimana supaya kita jadi orang yang punya sifat-sifat karakter seperti Nabi, ya kan? Sidik, jujur, amanah, menyampaikan dan cerdas. Nah, tapi ada lagi yang mau ditanyakan, ayo silakan. Silakan. Ayo, ada yang mau tanya? Persilakan. Ayo, masih ada waktu. Ana mau tanya Pak Ana? Nggak ada? Siapa? Iza mau tanya, Iza? Enggak. Enggak. Oke. Baik, ya sudah. Giva mau tanya, Giva mau tanya, Giva? Ya, oke. Baik, itu. Alvaro mau tanya, Alvaro? Do you want to ask? Suaranya jauh. Ini Javier ya? Oke, Javier. Mau tanya, Javier? Enggak? Oke, kita tutup ya. Terima kasih banyak Bang Ozan. Insya Allah teman-teman semua di sini, adik-adik Fikar School sudah paham, sudah tahu bahwa untuk menjadi pribadi yang sukses mulia itu Alhamdulillah ya. Terus dari dalam dirinya sendiri mengikuti contoh berikhtiar seperti Nabi Muhammad yang orang yang paling keren. Ya. Iya. Itu karakter yang paling harus ditiru ya. Karena Nabi Muhammad adalah terbukti orang yang sukses dan mulia. Oke, teman-teman nanti semua belajar lagi kan ada di sini juga ada buku Spita ya, guru agama Islam kita. Itu nanti akan menjelaskan lagi tentang karakter Nabi Muhammad. Banyak lagi ya. Baik, terima kasih Bang Ozan, terima kasih banyak atas waktunya. Baik, sama-sama Pak Avicenna dan adik-adik. Ya, kita tutup dengan doa ya semuanya. Doanya sama Bang Ozan aja deh sekalian tutup Oh, Bang boleh. Ozan. Ya baik adik-adik, mari sama-sama kita tutup dengan doa ya. Apalagi ini waktu-waktu yang ijabah, beberapa menit atau masih mungkin 1 jam ya akan masuki buka, tapi kita berdoa mudah-mudahan Allah mengabulkan segala doa kita dan kita semua diberikan kesehatan, perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari virus corona, disehatkan, Allah cerdaskan otak kita, pemikiran kita ya, sehingga kita menjadi anak-anak yang betul-betul
berkarakter seperti karakternya Rasulullah, berkarakter positif dan menjadi pribadi yang sukses mulia. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabb, pada sore hari ini ya Allah kami berkumpul ya Allah dengan adik-adik Fikar School ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa orang-orang yang berjasa kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, cerdaskanlah otak kami ya Allah, mudahkanlah belajar kami ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang berprestasi ya Allah, yang bisa membanggakan kedua orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Allahumma qdi hajatana hajatuna ilaika katsir wa anta alimun biha wa basir ya Allah. Kabulkanlah segala cita-cita kami ya Allah, kabulkanlah segala maksud dan tujuan kami ya Allah, kebutuhan kami ya Allah, apa yang kami inginkan ya Allah, kabulkanlah ya Allah, mudahkanlah kami untuk mencapainya ya Allah, sehingga kami betul-betul ya Allah diberikan kesempatan untuk selalu berupaya untuk menjadi manusia yang terbaik ya Allah. Ya Allah ya Rabb, pertemukanlah kami ya Allah kepada dengan sosok figur terbaik kami ya Allah, yakni Nabi kita Muhammad SAW, dan kumpulkanlah kami ya Allah, satukanlah kami semua ya Allah menjadi saksi ya Allah, keluarga besar Fikar School, kami semuanya ya Allah, berikanlah kami kesempatan ya Allah, nanti bisa kita reuni bersama, berkumpul bersama di syurgamu ya Allah, bersama Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa alaika nabna wa alaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih adik-adik semuanya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bang Ozan pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Bang Ojan, makasih ya Bang. Sama-sama. Assalamualaikum. Makasih. Waalaikumsalam. Bu Puspita, makasih juga ya. Makasih juga ya. Ya, sama-sama. Makasih ya Bu Puspita. Kalau mau itu gila. Aduh, bentar. Sampai di Zoom-nya live dulu deh. Apa? Yang mukanya nggak kelihatan nih.